Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat insya Allah dan dalam tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Yang kedua, mari kita panjatkan salawat serta salam untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang karenanya kita dapat merasakan kenikmatan sebagai seorang muslim dan kenikmatan iman. Oke, bismillah. Jadi insya Allah hari ini aku izin untuk menyampaikan kembali pelajaran hadis yang telah aku pelajari, yaitu adalah hadis ke-14 dengan judul Tidak Halal Darah Seorang Muslim. Hadisnya adalah Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullahi la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu di antara tiga perkara, yaitu sayyib atau orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa atau kisos, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di sini seperti yang dibilang ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali atas 3 alasan, yaitu adalah sayyib atau orang yang sudah menikah dan dia itu berzina gitu. Kemarin juga aku sempat bertanya-tanya gitu kepada Ustadz, kenapa kalau orang yang belum menikah hukumnya kan dicambuk ya 100 kali, sedangkan kenapa kalau yang sudah menikah itu harus sampai dibunuh, harus sampai meninggal gitu. Ternyata itu adalah karena kalau orang-orang yang sudah menikah kan punya pasangan ya, punya istri atau suami, dan tentunya mereka sudah seharusnya sudah memuaskan keinginan ya seksual mereka gitu. Jadi harusnya mereka nggak boleh dong untuk melakukannya dengan orang lain gitu. Itu keterlaluan banget kalau mereka ternyata masih mencari orang lain untuk kepuasan mereka sendiri. Jadi hukumannya itu adalah dirajam sampai mati. Nah, kemudian yang kedua itu ada jiwa dengan jiwa atau biasa disebut kisos, yaitu adalah orang yang membunuh orang lain gitu. Dan di sini yang dimaksud itu bukan hanya seorang muslim tapi juga orang-orang kafir sekalipun, dengan syarat kalau misalnya orang kafir itu sudah membuat perjanjian dengan kaum muslimin atau dilindungi, atau orang kafir itu tinggal berseberangan dengan bersebelahan gitu, tetanggaan lah sama kaum muslim, tapi mereka itu tidak mengganggu dan tidak menghalang-halangi kaum muslim, maka kalau misalnya ada kaum muslim yang membunuh mereka juga harus dikisos gitu. Atau kalau dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 sampai 93, di situ tuh ada satu ayat yang membahas tentang hukum kisos itu sendiri, tapi kalau di ayat itu tidak dibunuh sih, cuma bilangnya itu harus membebaskan seorang budak dan membayar denda gitu, membayar diat kepada keluarga si korban. Nah, yang ketiga itu ada orang yang murtad atau meninggalkan agama Allah gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang secara terang-terangan dia murtad, itu boleh dibunuh gitu, karena khawatirnya jika dia murtad dan dibiarkan saja gitu, nanti yang kaum-kaum muslim lainnya ini jadi ikut-ikutan gitu. Makanya sebisa mungkin sih dibunuh gitu, dan itu halal untuk membunuhnya. Nah, jadi di sini pokok perkara yang membuat darah seorang muslim halal itu, jadi ada 3 juga kan, hubungan haram yang termasuk bukan hanya zina doang, tapi juga LGBT atau ya kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang gay atau lesbian semacamnya, sebenarnya kalau di zaman Rasulullah dulu itu boleh untuk dibunuh gitu. Terus yang membunuh yang tidak hak dan keluar dari Islam. Apa lagi ya? Keluar dari Islam. Jadi di faedah hadis ini, jadi hadis ini membahas tentang haramnya menumpahkan darah seorang muslim, dan selain muslim itu juga haram yang tadi kayak aku bilang, kalau dia terikat perjanjian atau dia terjamin dilindungi, atau kalau dia memang tidak mengganggu muslim. Kalau misalnya orangnya itu sayyib yang sudah menikah dan terus dia berzina, maka dia dirajam sampai meninggal. Lalu di sini juga ada poin di mana homoseksual itu juga termasuk kepada zina yang dibolehkan untuk dibunuh. Nah, terus di sini terakhir ada istinza atau mengolok-olok dapat membuat kita juga murtad gitu. Jadi misalnya kita ada teman kita sedang beribadah terus kita mengolok-olok dia, kan otomatis kita juga mengolok-olok Allah kan. Itu juga sebenarnya bisa dikatakan kalau kita sudah murtad gitu. Ya mungkin di sini sedikit aja pembahasannya, karena sebenarnya bisa dibilang kalau hari ini mungkin kurang praktikal ya kalau di
zaman kita sekarang gitu. Karena meskipun orang yang berzina atau yang kisos itu boleh dilakukan gitu, boleh dibunuh, tapi kan tetap saja kita mengikuti peraturan yang ada di zaman kita gitu. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu. Jadi wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri gitu. Jadi meskipun ada hukum dari Allah dan Rasulullah, kalau misalnya pemerintah kita tidak membolehkan, ya berarti kita mengikuti kepada pemerintah kita juga. Gitu. Nah terakhir, mari kita sama-sama berdoa supaya kita dihindarkan dari hal-hal buruk yang telah dibahas ini gitu. Semoga kita terhindar dari zina dan juga dari membunuh orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah dari keluar dari Islam atau murtad. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.